Nabi itu dengan gelarnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Inilah panggilan yang diajarkan oleh para ulama. Kalau datang itu ke rumah Nabi di Madinah, sampaikan, angkat tangannya, ya Rasul, ya Habib Allah, telah datang aku kepadamu. Ini kalimat ini kita bawa nanti kalau Allah mengizinkan kita untuk datang ke rumahnya Nabi di Madinah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sejenak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini. Kita ini berada namanya di bulan Rajab, di tanggal 27 di bulan Rajab, di hari yang mulia namanya hari Jumat Sayyidil Ayyam, di bulan yang mulia namanya bulan Rajab, di tanggal 27. Bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat diistimewakan, dimuliakan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dihormati, dimuliakan oleh Allah? Salah satunya adalah Allah perjalankan nabinya, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra wal Mi'raj dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa. Rasanya ingin tahu anak, kenapa degu, apakah kita betul-betul berada di bulan yang mulia, bulan yang dihormati oleh Allah. Kita ini berada di bulan yang mulia, bersyukur kepada Allah, bersyukur. Sebab setiap kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah. Tidak ada kebaikan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh hambanya, melainkan kebaikan yang dilakukan pada hari-hari yang dimuliakan, pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bersedekah di bulan selain bulan Rajab, pahalanya akan dihitung sebagaimana pahala pada umumnya. Tetapi kalau bersedekah di bulan Rajab, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah akan memberikan lipatan ganjaran pahala, dan Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang berbuat baik di bulan Rajab. Maka di dalam Al-Quran Allah isyaratkan, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum, kata Allah. Sesungguhnya kami telah menjadikan satu tahun itu ada yang sembah, ada yang di rumah, ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat aku hormati. Walau 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah.
dimuliakan. Maknanya apa kata para ulama? Kalau 4 bulan ini dimuliakan, dihormati, siapapun yang berbuat kebaikan di dalamnya, maka Allah akan mencintai hamba. Siapa yang wafat pada bulan tersebut, maka Allah akan memberikan surga kepadanya. Maksudnya orang Islam yang sholat, dia wafat pada bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dia mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka kalau sudah datang bulan Rajab akhir, jangan berbuat zalim, jangan berbuat keburukan, kata Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalau sudah datang bulan Rajab, itu sifat-sifat yang buruk itu dibuang. Paham mereka? Pelit itu kita buang jauh-jauh. Sifat benci buang jauh-jauh. Sifat dendam, sifat mencela, itu semuanya kita bersihkan di dalam hati kita. Di dalam kita memuliakan, menghormati datangnya bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya pada hari ini yang berkumpul di malam yang mulia ini, semuanya adalah merupakan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ibu-ibu juga yang membawa sedekahnya pada malam hari ini, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu yang salihah, ibu-ibu yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para suami, ayah yang datang pada kesempatan ini, insya Allah kita berkumpul di tempat yang mulia ini, Allah akan menjadikan kita sebagai orang yang mulia, orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya ingin kita mengetahui apa itu peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita ingin mengenang lagi tentang sejarah suci, sejarah agung yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Isra. Itu adalah sejarah yang benar, bukan sejarah yang dibuat-buat. Makanya Allah sampaikan kepada kita, laqad kana fi qasasihim la'ibratun liulil albab. Apabila aku telah bercerita tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran, ibratul liulil albab, hendaklah melalui kisah-kisah tersebut manusia bisa mengambil satu ibrah atau pelajaran yang berharga daripada kisah-kisah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama sikap kita sebagai orang muslim, orang yang beriman kepada Allah dan mendengar peristiwa Isra wal Mi'raj ini? Yang pertama, hendaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ini semakin kuat rasa cinta kita kepada Allah, semakin kuat rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya seseorang menjadi kuat rasa cintanya kepada Rasulullah? Ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan oleh Allah, maka kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba sama-sama kita baca ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Sering kita dengar ayat ini.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah sampaikan kepada kita ini, hamba, aku ini Allah. Nah, di rumah bersama denganku ada malaikatku, kata Allah. Yusalluna 'alan nabi. Aku bersalawat kepada kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersalawat kepada Nabiku sebagai rasa cintaku, hormatku, muliaku, kemuliaan Nabiku. Aku bersalawat kepada Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, sallu alaihi wasallam. Sampaikan salam, sampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pesan pertama di malam hari ini melalui momen peristiwa Isra wal Mi'raj, kembali kepada sejarah keagungan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada miliaran manusia yang Allah ciptakan, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir Khatamul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih mulia melainkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling baik di dunia ini, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir ini, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu orang baik. Orang baik. Kalau kita minta sesuatu tidak pernah ditolak. Nah, itu berapa kali kita menolak manusia kalau meminta sesuatu. Bahkan kita bisa berbohong, dusta kita. Hari ini pengen SMP ibarat saya cerita saya pada gitu ya. Bohong, dusta kita itu. Nabi itu tidak pernah begitu, sekalipun tidak pernah. Tidak pernah berbohong Nabi sepanjang umur 63 tahun umur Nabi, tidak pernah berbohong. Tak pernah berbohong. Walau kepada binatang, walau kepada pepohonan, Nabi tidak pernah berbohong. Nah itu kan, kode kepada binatang berbohong. Apa buktinya? Kalau jangan batu singgahi, bi mana itu dari mana itu ohan. Padahal tidak ohan, kita usah sini. Padahal di mana enggak seriman kosong. Bohong, dusta. Kalau nawaras manusia di zaman Nabi, hadisnya hadis palsu, tidak terima hadisnya. Karena dia sudah berbohong kepada binatang. Kepada binatang pun tidak pernah berbohong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Allah memberikan salawat, pantas malaikat memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tepat pada hari Jumat. Rasulullah mewasiatkan kepada umatnya hari Jumat ini. Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna min afdal ayyamikum yawmal jum'ah fa'aksiru alayya salat. Apabila hari Jumat itu adalah hari yang terbaik untuk kalian, maka fa'aksiru alayya salat. Wahai umatku, kamu botong-botong berdore salawat kepadaku di hari tersebut, hari Jumat. Kabar bagaimana? Hadis Nabi, perintah Nabi untuk memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dicicil Pak Ustaz, boleh. Setelah sholat 5 waktu 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Setelah maghrib 10 kali, setelah isya 10 kali, setelah subuh 10 kali, setelah zuhur 10 kali, setelah asar 10 kali, 50 kali sehari semalam kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ustaz muan mengatakan pada amal, Ustaz, kalau tidak ingin susah, baca salawat 100 kali. Mau ini susah, baca salawat 100 kali. Demi Allah kau tidak akan susah. Sakit begitu Ustaz. Mau tak amalkan? Ternyata ada semua. 100 kali suruh bersalawat. Kalau kita serius salawat 100 kali dalam sehari, Allah tidak akan bikin susah hidup kita.
Sebab Allah sudah berjanji, man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada kekasihku satu kali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah turunkan rahmat kepadanya 10 rahmat. 10 rahmat, 10 kebaikan. Kemudian apalagi? Wa maha anha asyra sayyi'at. Allah akan hapuskan dosanya 10 dosa, 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asyra darajat. Allah akan tingkatkan derajatnya itu 10 kali derajat. Itu kalau sekali salawatnya. Kalau misalnya salawatnya 100 kali, berarti 1000 kebaikan Allah akan curahkan kepada orang tersebut. Dan kita coba amalkan. Masyarakat muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bertanya kita, au si Isra wal Mi'raj ana ida logat soti ama kebetulan aman oleh sampai ujung ampun so iwali anan waraja amagem sampai ujung ampun ada betul nama marah wara amagem sampai mengap tarawih kuat sampai subuh wara amagem sampai Idul Fitri kuat baju simpong, songko simpong, tempe bawal, lauk Idul Fitri yang buat, mak berputar di rumah ni. Dom sampai Idul Fitri, kalau itu untuk berpuasa. Dom sampai Idul Fitri berpuasa, sampai ya, lauk sampai Idul Fitri katen tempe goli simpar nakala oleh gaga. Subhanallah. Mai bali takbir di lapangan Allahu Akbar kai malaikat tu pena itu karena bagi Allah buat bati posap walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun atau ayat kada walitukmilul iddat sempurnakanlah ibadah puasamu walitukabbirullaha takbirlah berarti perintah untuk orang berpuasa angkela lemahmu itu puasana lau sampai Idul Fitri sok kamu rumah itu tak rumah aku tak rumah malu aku pihak pelajaran tilo apalah Cina roangye raka Idul Fitri bagi orang tidak berpuasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bertanya anak kita ini kepada seorang ayah, wahai ayah, sentabe amai, sentabe ina cerita kudai mata ke bu, ni rarangka tadi ustaz tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang pertama ceritakan Isra wal Mi'raj itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Amar ina memadai. Ne istri tadi anak hingga surah Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah anak yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Haram itu waragaina anak di Mekah. Waragaina di Mekah anak. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali yang Allah bangun di muka bumi ini adalah Al-Masjidil. Allah berangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tempat yang berkah, masjid yang pertama, rumah bangunan. Ini tidak serang bagaimana di rumah dunia dengan seisinya ini belum ada rumah. Satu-satunya rumah yang Allah bangun pada saat menciptakan langit dan bumi yaitu bi Bakkah mubarakan, yaitu bangunan Ka'bah. Itulah bangunan yang pertama kali yang Allah di atas bumi.
Dari situlah Allah berangkatkan nabinya dari Al-Masjidil Haram ila Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Untuk apa diberangkatkan oleh Allah? Ama soli wali anadai. Bapau wara kaina lampan ide, apakah wara sebabnya? Ada sebabnya. Namanya orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu mesti ada alasan. Mesti ada alasan. Mengapa Allah memperjalankan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam sebagian malam tersebut? Yang pertama, pada saat itu Nabi berada dalam kesedihan. Maka dalam sejarah disebut sebagai Amul Huzni. Amul Huzni itu adalah tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu pula cerita dari anak. Saat itu anak Nabi kita yang mulia kekasih Allah ini sedang sedih gundah gulana, risau hatinya, gelap hatinya. Kenapa wahai ayah? Sebab Rasulullah pada saat itu kehilangan istri tercintanya Khadijah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, istrinya menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berminggu-minggu menangis. Rasulullah sallallahu bersedih kehilangan Khadijah. Makanya Nabi sangat cinta kepada istrinya. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran pertama. Nabi itu adalah orang yang sayang kepada istrinya. Sebaik-baiknya laki-laki adalah laki-laki yang sayang kepada istrinya, kata Nabi. Wa ana, dan aku ini adalah sebaik-baiknya laki-laki yang sayang kepada keluarga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka matilah Khadijah, datang para sahabat yang menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Gahina ya Rasulullah, masih ada wanita-wanita pengganti Khadijah di sekitar Makkah ini, orangnya cantik-cantik, kaya juga ya Rasulullah." Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku belum bisa meninggalkan kenangan dengan Khadijah." Baiklah ini tak kita mengakhirkan dengan semua orang. Kahilo dong suku mana tuh si bem suku na muara yang saya madas ni kawali. Wah dia ada kesana ada dia. Wah dia. Poda saya, poda ni kawali beri. Sakit si saya, sakit si saya, gabe. Ano di sa sakit balu para bikim siya kung ano sumper malimate bege. Sakit saya. Sakit. Yang gahira itu iyo ari demi Allah ini kawali ari kecuali waktu ada tanarati dunia. Bar lagi kita manu tanarati. Akhirnya les ngori ta humate be naskido siya rade sa nainay ko naskido wala ilang doa. Latio ngun Nabi sallallahu alaihi wasallam saking cintanya dengan Khadijah, setiap datang bulan kurban, dia utus kepada istrinya Aisyah, "Ya Aisyah, aina ne pato imu dei saya ari Khadijah roh, bagi to daging kurban saya ari." Begitulah cintanya Nabi sampai akhir hayatnya tidak bisa melupakan Khadijah. Subhanallah. Dan itu surah campur tumpah itu keluar orang bingung. Warna tak kita. Meninggal Khadijah, sedih hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seminggu kemudian meninggal pamannya Abu Thalib yang senantiasa melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemberani, seorang yang terhormat di kalangan kafir Quraisy. Meninggal Abu Thalib, paman yang senantiasa melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersedih dua penopang daripada Rasulullah, tempat bersandar Nabi ketika hidup, hilang dalam 1 bulan, hilang dalam 1 tahun. Maka pada saat itulah orang-orang kafir Quraisy mulai memanfaatkan situasi kesedihan Nabi, kelemahan Nabi, dengan menaburkan pasir di atas kepala Nabi. Setiap lampa Nabi abla sarai kata taburi di atas kepala Nabi. Sudah tidak ada lagi yang bisa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diusik Nabi, nangil Fatimah beroy tanah amanah karena tidak ada lagi yang melindunginya. Dulu ada Abu Thalib, dulu ada Khadijah, tetapi sekarang
Nabi mengasih sembahyang tanda keabahan, datang orang dia tempelkan pasir di atas punggung Nabi. Datang orang membawa tai unta tempelkan di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis anaknya Fatimah. Tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kai Nabi, "Nahu melawat di Taif. Aku pergi ke Taif." Dia mencari perlindungan di kota Taif. Mudah-mudahan orang-orang di kota Taif memberikan kasih sayang kepadaku ya Allah. Datang ke kota Taif. Ternyata orang waktu kafir Quraisy, penduduk kota Taif, namai singara seorang Muhammad itu, dia pendusta membawa kebohongan itu, kau lempar dia dengan batu. Ternyata waktu kurang tahun di kampung kota Taif dan orang-orang di kota Taif sudah menyediakan batu untuk melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Makkah diusir, di Taif diusir. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam serta rumah itu luar dan diperlindungi mantan laut itu ita laut mantan laut itu ita laut. Sekarang falyatawakkal ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Berkah ita. Tidak mengapa aku dibenci oleh manusia. Semua manusia membenciku ya Allah. Orang Mekah membenciku, orang Taif membenciku. Tidak mengapa ya Allah, asal engkau tidak membenci kepada aku. Ini prinsip moral kita. Kalau Allah tidak membenci kepada kita, tidak apa. Boto dong kecau neta, tidak boleh. Nuntuk kihat dong, nuntuk nakib dong, tidak boleh. Nabi pun yang suci, yang baik hati, senantiasa dicela dihina oleh umatnya, akan tetapi beliau bersabar. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada peristiwa Isra wal Mi'raj akhirnya, kata para ulama, di antara sifat yang paling disukai oleh Allah terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj akhir karena Nabi memiliki sifat sabar. Sifat Allah sabar. Ternyata tahu sifat sabar akhir tidak ada yang lebih dekat kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabar ketika dilempar, Nabi bersabar ketika dihina. Pada saat itulah Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Sekarang aku akan perjalankan hambaku. Akan dilampanai oleh Nabi Muhammad tibau. Lampanai dan renta untuk ibadu. Lampanai renta untuk kotoran-kotoran unta. Sekarang aku yang akan memperjalankan hamba kata Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa. Kata para ulama, ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizatir Rasul, mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kesabarannya sudah sampai pada kesempurnaan. Sempurna sabar Nabi. Bagaimana kesempurnaannya? Ketika ada orang yang melempar batu kepadanya, maka dia menjawabnya dengan doa, Allahumma hdi biqaumin fahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah orang yang melempar itu ya Allah. Inilah kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kira-kira paling simpel umat tahu kita mati lah koy. Ngate kita koy foto. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang sudah disempurnakan oleh Allah sifat sabarnya, sehingga itulah terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Berarti sifat yang harus dimiliki oleh kita harus belajar. Kalau ingin dimi'rajkan oleh Allah, maksudnya luar mi'raj Pak Ustaz. Mi'rajnya itu dalam bentuk yang lain. Jadi memang peristiwa Isra wal Mi'raj tidak terjadi lagi kepada hambanya, akan tetapi mi'rajnya seorang hamba umat Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang lain. Kalau mi'rajnya Nabi naik daripada Masjidil Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha, naik ke atas langit dunia, itu mi'rajnya Nabi. Tapi kalau mi'rajnya umat Nabi Muhammad SAW adalah naiknya kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apa kita mencapai kedudukan, kemuliaan, kehormatan di hadapan Allah? Hendaklah memiliki sifat yang namanya as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil-ashar.
Makanya sabar. Kalau punya suami kadang-kadang ya barang mereka sabar. Punya istri punya kekurangan sabar. Innallaha innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba udah rezeki pahala untuk sabar. Pahala semua ada hitung-hitungannya. Pahala sedekah ada hitung-hitungannya, sekali sedekah sampai 700 kali lipat. Tetapi kata Allah, ada sifat yang tidak bisa dihitung itu nilai pahalanya. Sifat apa? Sifat sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar dan tanpa dihitung, tanpa batas itu pahalanya orang-orang yang sabar dari Allah Subhanahu. Masyarakat muslimin rahimahullah. Kemudian terjadilah peristiwa. Peristiwa itu pertama kali tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya. Bukan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tidak pernah terjadi. Isra wal Mi'raj itu hanya terjadi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dia punya tongkat, itu kelebihan Nabi Musa, bisa membelah lautan kayak Ananaita. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Kayak Ananaita punya tongkat yang bisa membelah lautan. Kemudian apa lagi? Kalimullah, bisa berbicara dengan Allah. Tapi hebatnya Nabi Musa kata, termasuk Nabi itu Nabi mewali asam di bahasa Mojone. Jadi apa-apa itu mau ditanya kepada Allah. Bahkan Nabi Musa itu pernah meminta ingin berjumpa dengan Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Sentak di rumah, mata kan ada pahita. Itu Nabi Musa. Nabi Musa raho etangi lagu rumah. Mata kan ada pahita ku sampai rumah. Qala lan tarani. Kau tidak bisa melihatku ya Musa. Kalau ingin engkau melihatku, lihatlah gunung itu wahai Musa. Nanti aku akan bertajalli di gunung tersebut. Aku akan turunkan kekuasaanku. Falamma tajallahu lil jabali ja'alahu dakka wa sa'iqa Musa. Ketika Allah turunkan tampakkan itu tanda-tanda kebesarannya di atas gunung, baru kemudian naik buat kita. Ja'alahu dakka wa sa'iqa Musa. Gunung itu hancur, Nabi Musa itu pingsan, tidak menyadarkan diri. Ingin berjumpa dengan Allah tapi pingsan, rahweki. Nabi Muhammad tidak pernah minta seperti Nabi Musa. Tapi Allah yang minta untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa minta ingin berjumpa dengan Allah, aku ingin melihatmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minta. Yang meminta siapa? Yang meminta berjumpa dengan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku meminta kekasihku ingin berjumpa denganmu. Nabi Musa berjumpa dengan Allah, berkalamullah, berbicara dengan Allah di muka bumi. Tapi Nabi Muhammad SAW, di mana Allah mengajak bicaranya? Di langit ketujuh, di atas langit ketujuh. Subhanallah. Betapa tinggi kedudukan kemuliaan Nabi. Di atas langit ketujuh, Nabi Musa di tempat yang mulia yang ada di bumi. Tapi Nabi Muhammad naik melewati tangga pertama, langit pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat itu kalau naik dari bumi sampai ke langit ketujuh itu 50,000 sanah, 50.000 tahun perjalanan bagi manusia biasa. Karena isi bade lampas ada bumi yang kedai, mata kan lawan selangi gaya anak itu doh. Berapa yang dibutuhkan waktunya? Kata Allah, malaikat itu naik di atas langit, di atas arsy-Nya Allah, 50,000 sanah, 50.000 tahun seumpama perjalanan manusia. Mereka ini berubah. Dan di rumah lawan selangi. 50.000 tahun perjalanan. Makanya orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi SAW pulang,
Dia katakan, percayakah kalian kepadaku, kata Nabi Muhammad, bahwa aku telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh dalam sebagian di waktu malam. Muhammad telah berbohong, telah berdosa. Neo adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Mentiamina Nabi Muhammad, dia semakin gila. Dia semakin gila. Makanya banyak orang kafir Quraisy pada saat itu yang sudah Islam pun keluar dari Islamnya karena tidak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dari Makkah menuju Palestina itu kalau berjalan kaki menggunakan kuda yang paling cepat, kata para ulama itu butuh waktu 1 bulan. 1 bulan. Pakai kuda yang paling cepat dari Al-Masjidil Haram menuju Palestina itu butuh waktu 1 bulan. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad dia pergi ke Palestina, Masjidil Al-Aqsa dalam sebagian malam? Dia sudah berdosa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan-ucapan orang kafir Quraisy dibalas oleh Allah, innahu huwas samiul basir. Bau ringan contoh yang bersaksi yang mendustakan nabiku. Aku sudah melihat kalian yang sudah mendustakan nabiku. Nah, sudah dicatat di rumah. Makanya jangan mendustakan kisah-kisah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, hampir kurang 10 menit terakhir sejam teman-teman. Berarti kamu pesan di ababu memain ladang saja punya hari sekali akan nunggu sejam, berarti kurang 10 menit. Bonusnya 20 menit. Bonus 30 menit. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari masjid ilal masjid. Kenapa yang disebutkan? Kenapa Allah itu suka menyebut masjid? Ketika berhijrah, Nabi disuruh bangun masjid. Di mana? Masjid Kuba. Kalau orang sholat di Masjid Kuba sama dengan orang yang umroh 1 kali. Sholat di Masjid Kuba pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Makanya orang-orang yang pergi umroh itu kalau sudah ke Madinah, mereka disunnahkan untuk pergi ke sholat di Masjid Kuba. Untuk apa? Mendapatkan 1 kali pahala umroh. Sampai di Masjid Kuba, bangun masjid. Sampai di Bani Salim, bangun masjid yang namanya Masjid Al-Jum'ah. Setelah sampai di kota Madinah, bangun Masjid Al-Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi. Peristiwa Isra wal Mi'raj Allah singgung lagi. Allah singgung tentang masjid, 2 masjid yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Kenapa ini disebut? Berarti Allah memberitahu kepada mereka, ahabbul biladi ilallah, ahabbul biladi ilallah. Tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi itu bukan pasar, bukan mall, bukan rumah kita, bukan. Ahabbul biladi ilallah, tempat yang paling disukai oleh Allah, al-masajidullah, yaitu masjid, tempat orang bersujud, tempat orang membaca Al-Quran, tempat orang bertasbih, tempat orang mendapatkan ilmu agama, itu masjid. Makanya Allah senang dengan masjid. Tidak ada orang gibah di masjid. Kalau ada si ibu-ibu nunggu atau ngaku di ada sikit, berarti tipu tobat. Kalau barang tahu disebut-sebut bunga aku sampai terawih. Di barat tak kini ada barang sama terus. Tondo si baca imam, naskino taria, suami imam kami. Jadi sampai terawih semua orang ini sampai terawih. Nak kapai imam tu, tunggu ibu-ibu kan luar kapai imam. Nak tua si imam na, okay na. Baik. Tempat yang paling disukai oleh Allah itu masjid. Maka ibu-ibu, ina mata umi mata mansa mata ge, wa usiru umur di atas 50 tahun, 60 tahun datang ke masjid. Aina sebagai sedek ubah kau biwarat kekurangan sebelum makan. Di tahun orang baca Al-Fatihah, di lora baca ayat kami,
baca ina atau ina ai itu ya udah sampai mati akhir dan cukup baca sampai maghrib. Mai sampai ke arah masjid ini kita dapatkan bacaan imam yang bagus, yang selalu bervariasi, banyak ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau datang hari Jumat dia baca surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Datang hari Jumat dia baca surah Jumat. Kebetulan kalau misalnya istrinya namanya muslimah, yang ada kebetulan istri mada nama muslimah, baca semata surah yang ada kalimat muslimahnya dia dengar di rumah. Oke, mengarmata itu segi kan. Muslimatin mu'minatin qanitatun hafizatun, ya, itu kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an. Maksudnya muslimin, masjid itu ahabbul biladi ila Allah, tempat yang paling disukai, yang paling diridhoi, yang paling dimuliakan oleh Allah itu adalah al-masjid. Tidak ada tempat di muka bumi ini kalau kita melangkah itu dicatat kaki kita yang melangkah kecuali datang ke masjid. Kalau datang ke pasar itu kaki kita dah dihitung oleh Allah. Lau itu oleh lembah. Watirek yang rumah lau ini juga. Tetapi kalau datang ke masjid itu setiap langkahnya akan dihitung oleh Allah. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah, kata Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berwudu dari rumahnya, dia datang ke masjid untuk menunaikan salat yang wajib, kadat khutuwatu, setiap langkah kakinya akan dihitung oleh Allah. Jadi reki rumahnya. Tidak berapa langkah kita datang ke masjid ini. Makanya kayak Ustaz Muslim paling dulu anai tak kepa reki rumah langkah ini dah ita malam main jo resigi ke sebab belum dari segi langkah ini segi semua kali lama kita tahu. Wara Ustaz mereka dari rumah mata reki ke Ustaz Muslim. Mata reki ku lampai ini tampu na ada rumah tu sampai di segi. Itu wara reki. Malah info reki mata reki mereka. Ustaz Muslim reki kira. Mata reki ke Ustaz Muslim. Sapu reki dah 100 langkah dari rumah gua sampai masjid. Subhanallah. Inilah kemuliaan. Makanya Allah menyebutkan Al-Masjidil Haram ilal Masjidil. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita sebagai hambanya. Hendaklah kalian itu mencintai yang namanya Al-Masjid. Kisah yang kedua, ada seorang perempuan, ibu-ibu, lain yang tongmon yang pun dari marbot. Jadi marbot ke poda bani pak sekretaris gajinya 200 semurah. Di luar na. Di luar dantis sambura. Yo. Membuat dantis. Oke, bahaya balik. Kamu orang balik gaji marbot kan? Tahu kamu orang gaji balik? Iya. Dulu ada seorang marbot yang suka membersihkan masjid. Karena masjid ini tempat yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya, perempuan. Dia suka setiap kali Nabi datang ke Masjid Nabawi selalu melihat perempuan sedang memungut sampah di Masjid Nabawi. Rope-rope kurma, jauh membara di sini ini keras sosial. Suatu saat Nabi SAW datang untuk kesekian kalinya, Nabi tidak melihat perempuan yang sedang membersihkan masjid. Bertanya Rasulullah kepada para sahabat, ini kisahnya sahih. Wahai fulan, mana si perempuan yang sering membersihkan masjid? Sudah meninggal ya Rasulullah. Sudah meninggal ya Rasulullah. Celakalah kalian. Kenapa kalian tidak memberikan kabar kepadaku meninggalnya perempuan tersebut? Di mana kuburnya? Akhirnya dicari kuburannya oleh Nabi. Nabi sholat gaib di atas kuburannya seorang perempuan yang suka membersihkan masjid. Kata para ulama bahwa hadis ini menunjukkan bahwa orang yang suka membersihkan rumah Allah itu hari kiamat nanti bakal dicari oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dong ngawa karasusi kita nanguppa Nabi di hari kiamat nanti sebagaimana Nabi mencarinya di dunia. Bilal dicari oleh Nabi. Perempuan ini marbot dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau mudah-mudahan ini dia markom atau markas juga bupati sekretari, bupati bupati pejo markom atau markas gaji. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu urusan agama. Tebara si markom terpahaya, tebara bilang, udah sebiarin, udah sebiarin. Ini urusan agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dimuliakan, maka peristiwa itu kemudian mada persingkat. Berat 3 menit. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Al-Aqsa, naik ke langit dunia. Naik ke langit dunia, fa'atayna as-sama'ud dunya, fa'atayna as-sama'id dunya. Aku naik di atas langit dunia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat di langit yang pertama, Jibril mengetuk pintu langit. Ternyata pintu langit itu ada pintunya. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk. Tebalnya pintu langit itu 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit. Aku tek pena langit. 500 aku ang pemroka sampai langit kedua. Akhirnya diketuk pintu. Siapa? Man hada? Kata penjaga pintu langit pertama. Ana Jibril. Wa man ma'ak, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para malaikat mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril, marhaban bihi wa la ni'mal maji'u marhaban bihi wa la ni'mal maji'u selamat datang wahai orang yang paling baik yang datang kepada kami. Itu sambutan para malaikat. Itu sambutan malaikat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat semuanya berdiri di pintu langit yang pertama menyambut kekasih Allah yang bernama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini diajarkan syariat. Kisah ini mengajarkan tentang fikih juga oleh para ulama. Kalau ada orang datang, itu sambut dengan berdiri. Para situ hormat, mai bupati sambut. Marhaban ya bupati, ahlan wa sahlan, itu mesti disambut. Kalau ada para ulama, para ustadz yang datang, mesti dihormati dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan oleh para malaikat menghormati orang-orang yang berilmu. Itu begitu. Marhaban bihi wala ni'mal maji'u. Selamat datang wahai orang yang paling baik, kata para malaikat. Di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Aku berjumpa fa'ataitu Adam alaihissalam. Aku berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam di langit pertama. Fa'ataina as-samaa'a ats-tsaniyah. Aku naik di langit yang kedua, berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Berjumpa dengan Nabi Isa wa Yahya. Naik lagi di langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit yang keempat, marhaban bihi wa la ni'mal maji. Selamat datang wahai orang yang paling baik. Kemudian disambut pula oleh Nabi Idris, Nabi Yusuf alaihissalam. Marhaban bika min akhika wa nabiyyan. Selamat datang wahai saudaraku, kata Nabi Yusuf alaihissalam, sekaligus sebagai nabi. Itu di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit yang keempat, berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi Musa. Dan naik ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah sampai di langit yang ketujuh, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ada sebuah pesan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah Hanif, orang yang lurus, orang yang lembut, orang yang jarang membantah. Jadi apapun yang disuruh oleh Allah itu Nabi Ibrahim langsung taat. Lain dari Nabi Musa, mesti sudah Nabi Musa. Pala Nabi Musa ke sodim tahu. Memang kata para ulama warat dong balik asagin, pala balik asagin tahu. Warat dong mimiti kita tahu Nabi Ibrahim itu ciri manusia itu yang taat kepada Allah. Kau berumah sembelih anak sodim.
Rumah aku 9 anak sulit. Nabi Musa londo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba perintah sampai aur ka rumah. Faradtu alaika wa ummataka 50 salat. Aku diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat yang 50 kali sehari semalam. Nabi Musa, pai terima Nabi Musa, balik Nabi Musa. Irji ila rabbik, lam balik Muhammad. Botolalo Nabi Musa. Nabi Ibrahim ketika itu kahit Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim punya sampai 50 kali sanai kita biar sampai Nabi Ibrahim. Nabi Musa pengetahuan saya itu. Lam balik Muhammad ini balik. Tapi mada itu sampai kepada itu, mada sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah sampai di langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, nanggahi Nabi Ibrahim alaihissalam ini pesan. Ya Muhammad, akrim min ummatika, sampaikan salamku kepada umatmu. Akrim salam min ummatika minni, sampaikan salamku kepada umatku ya Muhammad. Annal jannah turbatun thayyibatan, sesungguhnya surga ini adalah tanahnya itu subur. Karo kaje salam nahu de umatmu wahai Muhammad, Nabi satu-satunya nabi yang menyampaikan salam kepada nabi melalui lisan Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ummataka salamu minni, sampaikan salamku untuk para umatku wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa annal jannah thayyibatat turba, surga itu tanahnya itu subur, airnya itu sangat jernih kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun wa annaha qi'an, tetapi di surga Muhammad ternyata bukan isi, berturut kosong kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa annaha wirasuha, dan tanaman-tanaman surga itu qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Karo kapu salam kau baca ede umatmu Muhammad, sesungguhnya wa innaha ghurisuha, sesungguhnya surga itu tanaman-tanamannya dibuat oleh Allah dari kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Sekali kita membaca itu, maka tumbuh satu pohon di surga, pemiliknya adalah orang yang membaca itu. 10 kali berarti 10 pohon. Kata para ulama, nawaku siraboko fuhajum di surga, fuhajumu watiluana baik rumah tumkalai. Kalau engkau sudah menanam di surga, mana mungkin Allah memberinya kepada orang lain, kata para ulama. Kalau sudah terbiasa menanam di surga dengan kalimat tasbih tadi, maka aun garoe dari tetapkan bikin melandai dari surga tadi. Contoh kami fulan, nah tahu lah kan? Ngena Allah melandai malah subhanallah. Makanya kamu untuk penggaro dah Fatmah, kamu penggaro di surga dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan terakhir hadirin dimuliakan oleh Allah, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika berjumpa dengan Allah, kata di dalam hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung bersujud. Kemudian Allah perintahkan, bangun ya Muhammad. Faradtu alaika wa ala ummatika, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepadamu ya Muhammad dan kepada umatmu ya Muhammad 50 salat, 50 kali salat sehari semalam. Pulanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haffaf ala ummati ya Rabb, ya Allah mudahkan umatku ya Allah. Kemudian berdiskusi dengan Nabi Musa. Kahina papau diskusi dengan Nabi Ibrahim, papau dipilih dengan Nabi Nuh, papau dipilih dengan Nabi Idris, sebab hanya Nabi Musa pak malu kritis ini. Ya membalik asalnya hanya Nabi Musa, makanya lu dengan Nabi Musa.
Akhirnya berapa kali Nabi SAW bolak-balik rakau Nabi Musa gay irji ila rabbik. Sebenarnya Nabi Muhammad 40 kali diberikan oleh kembali dari Nabi Musa. Lawai Nabi Muhammad membawa solat 30 kali. Berapa? 30 kali. Oleh umat Nabi Muhammad balik 40 kali. Bali Nabi Muhammad. Londo wali Nabi Muhammad ya Musa, berapa yang diwajibkan? 20 kali ya Musa. Irji ila rabbik, bali. Sampai 5 kali Nabi Muhammad SAW membawa salat, inni faradtu ala ummatika khamsi salawatun, kata Allah. Aku wajibkan umatku untuk melaksanakan salat yang 5 waktu ya Rasulullah. Kemudian bali ngahin dengan Nabi Musa alaihissalam. Aura wajibkan rumah Muhammad 5 kali sholat sehari semalam. Ngahin Nabi Musa bali. Pai bali Nabi Muhammad kalau di luar sepian. Malam kurang 5 terus ya. Di luar sepian. Pai nak buah kembali dan Nabi Muhammad saja dek. Karena setiap laung ini kurang 5. Ciwi kali 9 kali 5 45 sampai 5 kali. Painam bali Nabi irji ila rabb painam kahit bantu Nabi Musa ke Nabi Muhammad terakhir. Kalau sampai ke sana kita ada di mana kita. Mana kopak painam buah bantu ke Nabi Musa terakhir. Palangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Musa, sungguhnya aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, eden muslim tahu manja di rumah. Manusia tis dan tahu maja, aku dah dingin maja di rumah. Isi madar be rumah kaningem kalai dibaca ke Quran maja. Rima be rumah kaningem maksiat kepada Allah maja. Angkat tangan kepada Allah, bukan angkat tangan itu tangannya dikasih sama Allah. Enggak ada tuntas be rumah tahu maja be rumah tuntas sujud itu. Rasa malu kita kepada Allah. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana cara menunjukkan rasa malu kita kepada Allah? Di antaranya malulah kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peneluan ke rumah gadake, ndak etan maksiat kan. Ngara mambuis pune emo maksiat. Mambui punai narkoba, mambui punai siwe, mambui punai judi, peneluang mendore, ain kani serumbur bemnore, silakan maksiat. Ain kani sematar bemno, ain kani ready, ain kani rima, semuanya. Jangan kau pakai tubuh yang aku berikan untuk bermaksiat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Garpodas. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solat yang 5 waktu ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solat yang 5 waktu inilah kata Allah, wa man hafizu alaihinna liwaqtihinna adkhultuhul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, apabila umatmu luar to ina jaga malima waktu wake. Nah luar si jaga malima waktu wake. Wa ahidtu ahdan, dan aku berjanji ya Muhammad, adkhultuhul jannah. Surah 5 waktu ake paluan jaga wahai Muhammad, adkhultuhul jannah, aku berjanji aku akan memasukkan dia di dalam surga. Subhanallah. Maka jagalah salat subuh, jagalah salat zuhur, jagalah salat asar, jaga salat maghrib, jaga salat isya. Maka pahalanya bagaimana? Pahalanya kata Allah, nakarabi si sambea malima waktu ake umatmu ya Rasulullah, maka aku akan berikan pahala 50 kali salat sehari semalam. Baina salat 5 kali sehari semalam yang kaya rumah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsal. Baik yang sembah 5 waktu akege supaya aku bisa membayarnya dengan 50 kali menerima awal lagi. Karawi 95 kali sembah pahalanya sama dengan 50 kali sholat sehari semalam. Inilah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir mana sampaikan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap datang waktu subuh, setiap datang waktu asar, setiap datang waktu subuh, setiap datang waktu asar,
Allah mengirim 2 malaikat untuk datang kepada setiap hamba. Kemudian malaikat itu naik di waktu subuh, naik di waktu asar, mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah bertanya kepada malaikat yang bertugas di waktu asar, kemudian naik di waktu subuh. Allah bertanya kepadanya, "Ya malaikati, kaifa taraktum ibadi?" Wahai malaikatku, subuh akan pada saat tuwi pakim hamba nahugomi, apa yang dilakukan oleh hambaku di waktu subuh? Aura rawina, hambaku Bunyamin, hambaku Saiful, hambaku Iskandar Zulkarnain, waktu subuh akan aurawina, kaifa taraktum ibadi aurawin hambanahu. Kemudian malaikat ini menjawab, kalau kebetulan kita sedang sholat, maka malaikat itu akan menjawab, "Ya Rabbi, taraknahum wa hum yusalluna." Serta bermain, pada saat aku tinggalkan mereka itu, ternyata ada kita mengarang Bunyamin itu yusalluna ya Allah, sedang sholat subuh ya Allah. Maka Allah menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Ketahuilah, Bunyamin itu adalah hamba yang aku cintai semua. Itu kalau sholat subuh di rumah. Wa atainahum yusalluna ya Rabb. Pada saat aku datang kepada mereka di waktu asar, mai mada waktu asar mai, wa hum yusalluna. Ada mengarang fulan sedang sholat juga ya Allah. Aku datang di waktu asar, aku datang di waktu subuh, wa hum yusalluna. Mereka sedang dalam keadaan sholat. Maka inilah kebanggaan Allah pada diri sebenarnya. Hadirin yang Allah, sebenarnya bui ini pada saat kita hadirin, mudah-mudahan ada keborong dalam begini tapi pada kesempatan akhirat. Dan pertama, ibu-ibu yang sudah bersedekah ini semoga Allah menghapuskan segala dosanya yang telah lalu. Kemudian ibu-ibu dijadikan wanita-wanita yang salihah, ibu-ibu yang senang datang ke masjid. Kalau datang sholat berjamaah, datang ke masjid supaya senantiasa kita dicatat sebagai orang-orang yang mencintai rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ama Mada, Abu Mada pada kesempatan saudara Mada, semoga kita semua yang berkumpul pada hari ini mengenang, mencintai Rasulullah SAW menjadi sebab dihapuskan segala dosa kita yang telah lalu dan dimaafkan yang akan datang, dan semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma